Halo, kamu sedang mendengarkan Kilas Kabar Nusantara. Podcast persembahan KG Radio Network menyajikan berita harian yang mengangkat keunikan dari berbagai wilayah Indonesia. Kilas Kabar Nusantara dapat juga didukung oleh pengiklan loh. Moms dan Dads ingin belajar pola asuh anak dan parenting dari ahlinya, sekaligus hiburan drama audio yang diangkat dari kisah nyata. Yuk dengerin podcast obrolan Meja Makan persembahan Medio by KG Media bersama Nakita dan Nova hanya di Spotify. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan hingga kini belum menetapkan nominal ganti rugi hewan ternak yang terjangkit penyakit mulut dan kuku PMK. Padahal peternak telah memotong bersyarat hewan ternaknya yang terpapar PMK. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sulsel Nurlina Saking mengatakan besaran untuk ganti rugi itu masih terus dirapatkan. Setelah ada nilai yang disepakati, maka ganti rugi akan dibayarkan langsung oleh Direktorat Jenderal Peternakan. Menurut Nurlina, ganti rugi akan ditentukan oleh besar kecilnya ukuran hewan ternak dengan nilai maksimal 10 juta rupiah. Lebih jauh, Nurlina menuturkan pemotongan bersyarat menjadi salah satu kebijakan pemerintah pusat untuk menekan penyebaran PMK. Peternak maupun pedagang akan diberikan kompensasi untuk setiap hewan ternak yang dipotong bersyarat. Khusus di Kabupaten Tanah Toraja dan Toraja Utara, pemotongan bersyarat tidak diberlakukan, sebab harga kerbau di dua kabupaten tersebut sangat tinggi. Selain itu, masyarakat setempat menganggap pemotongan bersyarat tidak sesuai adat. Di awal Juli ini terjadi kenaikan kasus COVID-19 yang signifikan mencapai 5.000 kasus baru dalam sehari. Ini perlu diwaspadai agar jangan terulang 3 gelombang sebelumnya pada 2020, 2021, dan awal 2022. Walaupun angka signifikan ini lebih banyak di DKI Jakarta, tetapi bukan berarti di daerah lain tidak ada karena kemampuan tracing mereka yang bagus. Demikian dikatakan Dr. Harun Budari SPPD KPTI Finasim, Wakil Ketua Tim Penyakit Infeksi Emerging atau PIE Rumah Sakit Dr. Muhammad Hussein, Palembang. Pelacakan penting dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Idealnya, satu orang yang positif COVID-19 harus diperiksa 6 orang yang satu rumah, orang yang sering bertemu dengan jarak kurang dari 1 meter, selama lebih dari 15 menit tanpa menggunakan masker. Di beberapa negara, malahan 20 orang yang diperiksa bila ada 1 orang yang dinyatakan positif COVID. Pemerintah perlu mengevaluasi lagi apakah sistem yang dipakai saat gelombang pertama dan kedua COVID-19 masih cukup baik diterapkan untuk sekarang ini, karena sudah terjadi penurunan pelacakan kasus-kasus ini. Dana jaminan reklamasi atau JAMREK yang disetorkan para pemegang izin usaha pertambangan IUP ke pemerintah menjadi sorotan anggota DPRD Bangka Belitung. Menurut mereka, dana JAMREK yang telah disetorkan pemegang izin sejak 2003 silam tidak diketahui kemanfaatannya untuk daerah penghasil timah yakni Provinsi Bangka Belitung. PLT Ketua DPRD Provinsi Bangka Belitung Adet Mastur mengatakan, Komisi 3 bakal menanyakan penggunaan anggaran JAMREK yang selama ini diterima pemerintah. Dikatakan DPRD telah memanggil AITI Babel dan PT Timah dalam rangka mendapatkan informasi berkenaan dengan potensi pendapatan yang didapatkan dari pengolahan timah. Politikus PDI Perjuangan ini menyayangkan potensi pendapatan dari sektor timah yang tak maksimal dilakukan. Kemudian terkait dengan jaminan reklamasi, dikatakan Adet banyak duit dari pemegang IUP yang disetorkan di bank tetapi tidak dimanfaatkan untuk daerah. Dari potensi yang ada disampaikan oleh Adet Mastur, DPRD Bangka Belitung bakal membuat kebijakan dalam upaya memaksimalkan potensi pendapatan dari timah yang ada di Bangka Belitung, baik dari jaminan reklamasi ekspor dan juga selak timah. Demikianlah Kilas Kabar Nusantara pagi ini.